Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru STP yang hormati, kepada Bapak Ibu khususnya Ibu Ustazah selaku DPD tahun 2024 perwakilan dari STM 2024. Puji syukur alhamdulillah marilah kita sembah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu bisa hadir menghadiri undangan dari Ibu Ustazah sebagai guru calon guru penggerak di Kecamatan Pedus. Bapak Ibu yang hormati, apa yang menjadi acara yang pertama hari ini yaitu tentang desinasi budaya positif. Yang dimaksud dengan desinasi di sini yaitu penularan atau sosialisasi atau pengibasar dengan bahasa negara yang sekarang kita desinasi budaya positif. Budaya positif apa yang ada di sekolahan? Mungkin nanti akan saya ambil saja dari hikmah yang ada di SDM itu, bahwa Bapak Ibu harus bisa menyadari, harus bisa mengikuti bahwa yang namanya budaya positif itu sekarang memang digunakan di lingkungan anak-anak. Bahwa intinya anak-anak sekarang itu harus perlu perhatian yang ekstra, tidak bisa dibandingkan disamakan dengan mungkin pada Bapak Ibu menjadi murid. Sekarang yang sering menjadi perwakilan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu sering ada acara tolong itu misalkan meninggalkan kelas harus pamit kalau konsul. Karena apa? Anak sekarang itu kalau di bawah pengawasan pada kurang dari 15 menit atau 10 menit tidak ada yang lagi. Ini adalah budaya kekerasannya yang muncul. Oleh beneran uang tuanya hidup mereka yang sekolah. Tetapi alhamdulillah lingkungan kita sudah istilahnya sudah sedikit maju. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya wong tuanya berco, wong tuanya duduk di sekolahan maupun anaknya utama. Maka dengan adanya kondisi yang seperti ini, mari kita tingkatkan lagi. Jangan segan-segan, jangan bosan-bosan ngelokke, nuturi bocah. Memang tugas kita adalah ngelokke, nuturi bocah. Orang memberi hukuman pun kepada anak-anak sekarang sudah diberikan hukuman yang bersifat positif. Sekarang yang namanya jejer anak, mudik anak, neklah beneran uang tulangnya masuk dalam laporan. Mengurangi kekerasan tetapi tidak boleh dengan keras. Ya, itu sebab aku. Maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita bermindset, istilahnya bermain, merubah pola pikir kita. Salah satu contoh sekarang anak-anak sekarang, orang tua sekarang bisa dikatakan dengan adanya mensos itu produk free. Kadang berani memberi masukan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada kritikan masukan, tolong kita hati yang baik. Kalau usah kita hati yang emosional, tidak apa-apa. Memang dunia sekarang seperti itu. Sering-sering membuka hati. Kalau ada masukan atau ada pertanyaan dari orang tua, ya segera di-respon. Jadi segera respon. Jangan kita nanti dicap Bapak Ibu, dunia sih acuh tak acuh taruh ini orang jenis
iki ora jam kantor, iki wis ora wayahe pulang juga. Mari para pendidik seperti itu kita istilahnya kita niat kita memang untuk mengerti dalam dunia pendidikan, dalam melakukan pendidikan terus belajar, maka komunikasilah dengan wali murid. Dengan ikhlas kita melayani wali murid. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juga. Alhamdulillah selama kurang lebih hampir 10 tahun di SDN Bogor terbentuk suatu kondisi anak-anak sudah lebih akrab, lebih tenang dengan Bapak Ibu semua. Wali murid pun juga sudah merasakan bentuk-bentuk pelayanan terhadap kita berikan kepada wali murid. Jadi mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Semampu kita, seikhlas kita. Istilahnya kita tidak usah memaksakan yang berlebihan. Kita tidak usah menganggap, wah ini ngomong begini kok rasanya ono bantuan apa. Allah sendiri yang membalas dan kita memang sudah menjadi tugas kita bersama. Itu tentang keadaan budaya positif yang ada di SDN. Alhamdulillah juga mari kita bersama-sama meningkatkan pelayanan, pelayanan terutama hal-hal yang bersifat kedisiplinan. Mari kita tingkatkan bersama. Disiplin terutama adalah disiplin masuknya. Alhamdulillah dari sini sudah setiap jam 7 sudah anak-anak sudah standby, Bapak Ibu pun juga sudah standby, sudah ada siap melayani kedatangan anak-anak semua. Yang juga perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu, mari apabila ada kelas yang kosong, kelas kosong segera ditekel, maksudnya segera diisi. Mungkin kalau saya ada di kelas di sekolah, insya Allah tidak mungkin luput dari pantauan kelas kosong sampai beberapa menit atau setengah jam tidak diisi, tidak mungkin. Pasti saya siap untuk isinya sampai Bu Dewi pun sudah 3 kali pas jam itu kita terus saya isi. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Bu kita dan Bu Dewi pun kami ucapkan terima kasih juga. Setiap tinggal pas pasti ada tugas yang perlu disampaikan kepada. Jadi guru sing bakal dari guru kamu ngaji itu orang bingung. Asal orang ngomong, asal itu terus ngomong. Nanti kalau tidak seperti itu memang gurunya agak bingung terutama kelas. Jadi sudah mengundur kepada Bapak Ibu semuanya saja. Apabila ada acara segera kita segera berbagi atau hidup. Tidak perlu segera juga meninggalkan tugas. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan menjadi itu juga sudah jelas materi sampai di sini tugasnya ini disampaikan dari orang umum. Itu yang baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kedisiplinan dalam jam mengajar pun. Salah satu contoh, misalkan ada guru, Pak hari ini saya tidak masuk, nanti jam besok. Itu berarti ada kesadaran tanggung jawab secara pribadi. Jadi terutama guru mapel, guru mapel itu memang apalagi di olahraga itu sangat diburu-buru oleh anak-anak. Kalau tidak masuk itu sih betulnya orang masuk berdiri guru kelas kuat di apa. Tapi nih guru mapel itu sangat diburu-buru. Jadi khusus guru mapel Pak Ade, Bu Ella, Pak Nik, Pak Arif, bahwa apabila ini bisa diganti dengan cara lain. Dengan budaya pembagian jam yang kami atur seperti ini, istirahat 2 kali, itu dengan asumsi jam 9, jam 11:04, kemudian setengah 11, setengah 12:04, kemudian jam sampai jam 10, itu dengan periode 2 jam. Meskipun tidak tepat, itu kalau sudah seperti itu sudah dilaksanakan, bagi saya SD sudah termasuk sangat disiplin. Jadi dengan adanya pembagian jam seperti itu, mulai plek koyo
SD, kalau biasa, kalau guru SMP, guru mapel, terus berarti bisa. Oke, itu saja berarti. Jadi, aku masuk saat dulu masuk pertama kasih ki, saat baru masuk pertama nanti, nanti siang jamnya ki. Ya, jadi makanya sudah ada planning, sudah ada rencana. Maka kami kepada nanti kami mohon untuk segera dicetak jadwal dalam satu sekolahan sebagai pedoman kita dalam mengajar. Yang kedua, nanti kami mohon kepada Bapak Ibu sesibuk apapun, sesuai apapun yang sebenarnya sebagai silahkan Bapak Ibu mencari-cari materi, terutama administrasi kelas. Ya, administrasi tidak usah dicetak, hanya kalau misalkan ada alur tujuan, kemudian capaian, kemudian modul ajar, itu kalau punya sih satu set itu saja. Nanti kalau hanya diedit apa identitasnya saja, tidak usah dicetak. Nanti dikirimkan kepada kami akan setorkan kepada pengawas. Itu jadi nanti dibuat atau pemerintahan nanti segera dilepas untuk menyiapkan. Dicicil, diedit, boleh sama di sama guru di atau dalam diri nanti dicek dalam bentuk file kemudian itu permintaan dari pengawas tentang administrasi kelas. Selanjutnya kami juga memohon kepada Bapak Ibu, terutama ini Bapak Ibu menghadapi adanya beberapa yang Bapak Ibu menjadi guru penggerak, ada yang PTK, insya Allah nanti usul menjadi setelah PTK juga, ya. Nanti Bapak Ibu jangan usah panik, ya. Bukan usah takut, bukan usah panik, dirinya sudah, maka Bapak sudah mencapai berapa persen kemungkinan? Sudah mencapai, mungkin sudah mencapai 60% atau 50%, ya. Mari kita doakan, kita dorong bersama, ya. Kami mohon kepada Bapak Ibu tunjukkan bahwa di SDN 2 ini adalah istilahnya itu kompak. Jadi ada kesulitan, mari kita pecahkan bersama. Kita saling membantu di dalam sekolah ini. Jangan langsung mencari jawaban atau mencari bantuan dari sekolahan lain. Konkonsol diri, wis do pinter-pinter kabeh. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada semuanya adalah pakar-pakar IT yang sudah mumpuni semua. Saya tinggal menunggu saja. Kadang saya ini mandi. Itu saya seperti itu. Karena apa? Kadang itu akan nututi sing wis tepat. Ya aku tak nembuni sebenarnya aku sok ngikuti situ. Jadi ini mohon dengan adanya kesibukan yang di luar jam mengajar, janganlah mengganggu pembelajaran di SDN. Dan apabila ada kesulitan, tolong minta tanya atau bantuan kepada Bapak Ibu teman-teman di SDN. Jangan langsung golek jawaban atau golek bantuan toko SDN lain. Jadi dari kesannya biar saya yakin dan percaya dari Bapak Ibu saya lihat itu harmonis dan mati. Kalau iso takon belum bantu. Itu sulit. Kadang orang takon konsolnya itu iso kadang orang belum akeh. Maka jadi Bapak Ibu orang usah ilmu, orang usah dipakai, orang usah digawe baru. Nek ilmu itu diduduki, diwarahi ansane, iku awak di ora elok, nek awak di tambah malah iso, tambah malah pinter. Jadi mari dengan kesibukan yang ada, dengan tuntutan zaman yang semakin canggih, semakin banyak, mari kita tingkatkan profesi kita, tingkatkan niat kita untuk belajar dan mengabdi di SDN Bogor lewat jalur pendidikan yang ada di SDN. Itu saja saya kira dari saya sekian mengenai apa yang ada di budaya positif. Nanti dia dijelaskan oleh Bu Mustari sana selaku CPD yang mempunyai hajat di CPD. Dari saya sekian, kurang lebih
Dan terima kasih kepada Bapak Supardi selaku Kepala Sekolah telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supardi selaku Kepala SDN 2 Rute, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Saya di sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Saya yakin pasti Bapak Ibu mempunyai kesibukan masing-masing Ibu. Tapi di sini saya mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti serangkaian kegiatan aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah rangkaian tugas dari apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru modern seperti itu. Nah, materi budaya positif, maksud saja ya Bapak Ibu, di sini yang pertama nanti kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, capaian khusus materi budaya positif. Yang pertama, Bapak Ibu, dapat memahami dan menerapkan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, kita dapat bisa atau mampu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, langsung disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, ada yang menjawab belum tentu. Kira-kira ada yang setuju atau tidak? Setuju Pak Mir? Setuju apa benar? Oh ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, kita simpan ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju pilihan atau berbeda? Setuju. Ada yang mempunyai jawaban tidak? Kira-kira iya atau tidak? Nah, itu tadi nanti kita bahas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke, jawabannya setuju. Nanti kita bahas di belakang ya. Nah ini, di sini saya akan menyampaikan perubahan paradigma. Paradigma itu kayak pandangan ya. Di sini kita akan melakukan kegiatan coba kita secara berpasangan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menjadi orang pertama, orang si A. Yang kedua menjadi B ya. Terus yang orang pertama coba berpasangan Bapak Ibu. Bapak Ibu berpasangan dua-dua. Yang orang menjadi yang orang A itu menggenggamkan ini, mengepalkan genggaman tangan. Nah, berdua ya, berarti taknya yang mengepalkan. Terus yang menjadi orang kedua munafik berarti. Nah, ini tugasnya orang kedua ini coba dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya dengan berbagai cara. Jadi boleh membujuk, boleh menghaji, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik Pak Mir.
boleh. Bahkan menangani uang agar orang pertama tadi mau membuka genggaman tangannya. Coba. Lakukan secara bergantian, masing-masing memiliki waktu 30 detik. Coba berpasangan Rina sama Bu Desi. Siapa yang menjadi orang A dan B? Coba Pak Mir, praktekkan Pak Mir. Bela sama Pak Fahri, monggo. Kira-kira Pak Fahri akan membuka tangannya atau tidak? Yang ujung berarti Bu Ella lari. Bu Ella menjadi orang yang kedua ini. Kira-kira akan membuka genggaman tangan atau seolah-olah di genggaman tangan ini itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga Bapak Ibu. 5, 4. Menggenggam dan Bella itu membujuk dia caranya tanpa dia membuka genggaman tangan. Pasti tidak mau ya. Amin ditawari Bu Nafi duit 20 juta. Kira-kira gimana bosan Pak? Tidak memberi ya. Nah, di sini. Berarti tidak ada yang bisa ya ini tadi ya. Nah di sini mari berdiskusi. Apakah Anda atau teman membuka kepala tangannya? Adakah yang membuka tadi? Mengapa alasannya? Tidak ada ya. Berarti kita lanjut yang kedua. Apakah Anda atau pasangan menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Kira-kira Pak alasannya kenapa kok tidak mau melepas genggaman tangannya? Monggo Pak Mir, kira-kira kenapa? Karena bujukannya kurang Berarti rayuannya kurang sehingga Pak Mir tidak mau melepaskan genggaman tangan. Nah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Yang siapa? Yang orang A atau B? Orang A ya, berarti dirinya Pak Mir sendiri atau Bu Nafi? Berarti Pak Mir sendiri. Nah, berarti yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri. Berarti yang bisa mempertahankan genggaman ini itu kita sendiri. Nah, apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Nah, di sini ada pertanyaan tadi, siapa pemegang kontrol genggaman tangan? Yang dapat memegang kontrol genggaman tangan itu ya kita sendiri, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini peran guru seperti petani. Petani hanya bisa menjaga kesuburan tanah dan benih, tetapi tidak bisa merubah sifat dasar tumbuhan tersebut. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ada statement atau pernyataan yang menyatakan bahwa anak itu terlahir sebagai kertas kosong dan si orang tua bebas melukis. Tapi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu Bapak Ibu. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu anak bagaikan kertas yang sudah ada tulisannya tetapi sama. Nah tugas kita sebagai guru menebalkan tulisan-tulisan yang samar tersebut. Nah tentunya ke arah yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan. Nah ini pendidikan bisa dilakukan di mana saja. Di rumah bisa, di sini mendapatkan pendidikan formal. Berarti tugasnya Bapak Ibu semua ya. Nah pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai taman, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak-bapak sama Ibu sudah tahu tujuan profil pelajar Pancasila? Sudah tahu Nabi? Nah ini tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada padanya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai
belum. Nah, nanti bisa diterapkan ya. Belajar Pancasila ada beriman dan apa itu nanti ada ya. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara salah satunya yaitu kodrat anak itu, salah satunya yaitu kodrat bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Kira-kira anak-anak kita di sekolah suka atau tidak pada saat dia jam istirahat? Pasti senang ya, mesti pengennya belajar terus. Nah, ini kita bisa terapkan Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, yang kedua, pikiran, kemauan, perasaan, kemauan, tenaga, cita rasa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi Pak Mir, di dalam kelas itu kita tidak memberikan pembelajaran, proses pembelajaran dengan anak yang konvensional, hanya ceramah itu tidak Pak. Tapi kita bisa menerapkan dengan permainan anak. Nah, berbagai permainan seperti contoh kita melakukan kuis, bisa menggunakan teka-teki silang, nah, seperti itu. Nah, di sini ada anak-anak pada saat mereka membuat kreasi, pasti dia itu semangatnya sangat luar biasa dibanding diberikan pelajaran matematika. Karena apa? Mungkin saya belum menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak di mata pelajaran matematika, sehingga anak-anak itu menganggap alat bu angel, alat bu susah. Nah itu, dan tapi di sini anak-anak itu selalu semangat dalam menyelesaikan tugasnya. Ini ada membuat figuran, menggunakan bahan bekas yang ada di rumah itu. Yang kedua, melakukan teks prosedur, melakukan secara langsung. Di situ anak itu semangatnya luar biasa. Ini itu membuat kreasi dari botol itu juga ada. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi itu bagian bayangan ya. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak bisa sepenuhnya mengontrol anak. Anak itu pasti pengen mempunyai keinginan sendiri, ya Bapak Ibu. Kita hanya bisa biasanya itu akon-akon, tapi pada kenyataannya anak itu mempunyai pilihan sendiri. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, nah ini bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Biasanya, ayo maju Cak, dikasih bu guru hadiah. Nah itu sebuah bujukan, salah satu bujukan. Tapi bujukan itu semestinya tidak akan bertahan lama. Keesokan harinya pasti si anak orang hadiah nih. Nah itu seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita berpendapat bahwa dikritik itu dia takut malah kayak ono. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi apabila kita menggunakan kritik, kalimat kita itu selalu membekas di hati murid-murid kita Bapak Ibu. Makanya kita harus pandai untuk memilih kata. Nah ini nanti ada kaitannya dengan penerapan segitiga restitusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Anak pasti kita ini Bapak Ibu, alah beriku loh, mau soleh. Timbullah rasa seperti itu. Nah, nanti kita bahas bersama. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Waktu kuliah kita ada toko dan adanya stimulus
Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini kita harus sedikit mengubah paradigma kita menjadi teori kontrol yang tadi. Nah, ini stimulus respon, ini perbedaannya. Pada stimulus respon adanya realita, kebutuhan kita itu sama. Tapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kira-kira kebutuhannya Pak Andre dengan Bu Dewi sama atau tidak? Beda. Ya, kebutuhannya yang sama itu Pak Andre dan Bu Dewi. Kebutuhan apa Bu kira-kira kebutuhannya? Pasangan lucu. Ya, saya ambil contoh seperti Bu Dewi dan Pak Andre. Pak Andre masih single, bebas, kira Bu. Tapi Bu Dewi harus mikir pampers, mikir susu, otomatis kebutuhannya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kira-kira Pak Kardi sebelum mengenal Bu Tela, kira-kira pandangannya seperti apa? Pasti berbeda dengan Pak Mi pada saat melihat Bu Tela. Oh, pandangan terlalu judes. Nah, itu di teori kontrol. Yang ketiga, yang ketiga mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Seperti anak-anak murid kita, mereka datang terlambat, pasti mereka mempunyai alasan. Nah, di sini nanti kita tidak bisa langsung menghakimi anak itu, tidak bisa. Tapi kita melakukan cara dengan berbagai cara. Nah, yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi ya seperti pinjaman tangan kita, itu yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Terus selanjutnya saya bisa pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, di teori kontrol ini diharapkan harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Di teori kontrol ini, model berpikir menang ya menang, itu seperti itu. Sekarang, makna kata disiplin. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Tepat waktu. Pak Andre apa? Taat. Burihan apa Bu? Ketika mendengar kata disiplin, tertib. Terus apa Pak Ki? Kira-kira mendengar kata disiplin, tepat waktu. Terus lagi taat terhadap aturan. Biasanya kata disiplin ini mengacu kepada hukuman. Biasanya tata tertib, kepatuhan atau peraturan. Ya, ini memang. Nah, ini kembali lagi ke hadir. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu, merdeka dalam arti itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap dalam memerintah diri sendiri. Seperti anak-anak kita pasti suka sekali main HP. Nah, anak-anak memilih main HP, tapi apabila anak-anak itu cenderung main HP, terus berarti artinya dia tidak merdeka karena diperbudak oleh HP atau
dari bahasa Latin, artinya belajar. Dan Gosen juga menyatakan asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Stolz dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, meyakini pada diri sendiri sehingga muncul motivasi intrinsik bukan dari orang lain. Tujuan pendidikan dalam penerapan disiplin menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah ini budaya positif, budaya disiplin positif. Disiplin positif yaitu sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberikan efek positif bagi anak-anak dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun tempat lain. Diharapkan anak-anak mampu yang pertama mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Yang ketiga, mengembangkan motivasi intrinsik dengan pembiasaan sejak dini. Nah, di SD kita sudah melakukan pembiasaan yang bagus ya. Dari berangkat sekolah, kita melakukan apel bersama, pembacaan Asmaul Husna, dan dilanjutkan dengan apa itu hari Senin melakukan upacara, terus apa tuh? Oh iya, surat pendek menyanyikan lagu. Nah itu sebuah kebiasaan yang sudah sangat luar biasa. Nah ini tugas kita untuk mempertahankan supaya anak itu sudah terbiasa. Dan terakhir sholat berjamaah gitu. Nah ini jarang sekali ada di SD lain-lain Bapak Ibu. Ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru, murid atau orang tua. Nah tadi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah, kita membangun komunikasi yang baik dengan wali murid, tidak hanya secara langsung. Yang pertama kita melalui WA, itu sangat penting. Intinya komunikasi itu sangat penting. Komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah ini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu pikiran menurut Dr. William Webster pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan kawin pelajar Pancasila. Nah ini mungkin ini kita terapkan di kelas rendah Bapak Ibu laku. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama itu. Salah bedakan itu? Oh ya bisa. Nah anak-anak pasti sangat suka apabila menyanyikan itu diiringi dengan gerakan, pasti sangat semangat. Terbukti. Nah ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ini semakin memanas Bapak Ibu. Soalnya kita akan merefleksikan diri kita selama menjadi guru itu kita melakukan apa saja sih? Nah ini teori motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia menurut James Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
biasanya anak-anak ini menghindari ketidaknyamanan, maka murid-murid kita memang terpaksa untuk melakukannya. Nah ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, mesti aku mau dihukum bu guru, pak guru, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, ini aku gak ada PR maju, kok diberi Bu Nafi duit 2.000. Nah itu anak-anak pasti suka. Mesti dia dalam pikirannya dia melakukan tapi pengennya ada imbalannya. Nah, bisa ada contoh lain, misalnya kita membawa 1 permen. 1 permen pun itu sangat berharga bagi anak didik kita. Makanya itu motivasi perilaku anak ini ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, butuh pengakuan. Contohnya, aku engkau juara siji, nanti aku diberikan orang tuaku ini. Nah itu motivasi mendapatkan imbalan dari orang lain, belum dari dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini ditekankan teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah ini perbedaan disiplin dan hukuman. Disiplin merupakan tindakan yang memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuat merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam waktu yang lama. Tapi berbeda dengan hukuman. Hukuman yaitu tindakan yang harus fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu, rendah diri dan merasa bersalah. Akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia dipermalukan. Hukuman juga bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Berbeda ya, kalau disiplin kita menerapkan disiplin biasanya kita melakukan kesepakatan kelas biasanya. Nah kesepakatan kelas itu melalui aturan di dalam kelas, ada tata tertib di dalam kelas. Teori motivasi perilaku manusia. Nah tadi 1 dan 2 itu masih di tahap motivasi eksternal yang tadi menghindari hukuman, terus mendapat hadiah. Nah yang kita harapkan yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Artinya anak-anak atau murid kita jika melakukan sesuatu itu sadar, saya melakukan ini tuh pengen seperti apa, menjadi orang seperti apa. Nah itu yang akan muncul motivasi internal. Merdeka menurut Ki Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat buat memerintahkan dirinya sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah ini tadi Bapak Ibu ada faktor ingin terus, berharap terus, ketergantungan dengan gurunya. Pokoknya aku ingin duit kok penghargaan. Nah ini sama saja menghukum menurut ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah contohnya di sini saya memberikan contoh penghargaan merusak hubungan. Apabila saya melakukan kuis Bapak Ibu di dalam kelas tentang pelajaran, kira-kira yang bisa menebak paling cepat itu murid yang akademiknya tinggi atau yang kurang Bapak Ibu? Pasti yang lebih cepat pasti akademiknya yang tinggi. Dan di sini ada rasa iri. Alah dulu sedikit kok dia kok cari harus mau menjawab, biasanya seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas.
Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini itu memang harus kita tekankan supaya anak itu sadar apa yang mereka lakukan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Apakah Bu Nafi sudah pernah memberikan apresiasi setiap hari kepada murid-muridnya di dalam kelas? Sudah. Kira-kira dengan bentuk apa Bu Nafi? Ada yang bentuk nilai, ada yang bentuk hadiah, ada yang bentuk uang. Nah itu banyak sekali ya apresiasi yang bisa kita berikan kepada anak. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Nah, kira-kira ada kasus seperti anak didik kita Ahmad. Kira-kira kita bisa beri apresiasi apa Bapak Ibu? Yang mana? Beri pengakuan secara khusus bisa. Kita lagi, wah Ahmad hari ini luar biasa sekali karena berangkat sekolah. Karena biasanya tidak berangkat, kita berikan apresiasi kepada contoh pengakuan, contohnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan, itu contohnya nilai kebajikannya yang diyakini, yang kita yakini yaitu rasa empatimu besar sekali. Nah, dalam situasi apa? Oh, pada saat menolong murid, terus ada anak yang terjatuh, itu ada teman yang menolong. Nah, ini kita berikan apresiasi. Yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikannya yaitu kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini contoh-contoh pengakuan. Yang terakhir yaitu terima kasih untuk nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu. Dalam kondisi apa? Yaitu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di. Nah ini Bapak Ibu, coba perhatikan ya Bapak Ibu. Kita berpikir sedikit. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, tapi menjawab hukuman. Bu Rina, kira-kira apa Bu Rina? Menjawab apa yang nomor 1 misalkan? Ayo apa? Hukuman. Adakah yang menjawab konsekuensi? Belum ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan berdiskusi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Ayo. Oh ya, menurut Bu Desti, jika itu sudah ada kesepakatan, berarti itu maksudnya konsekuensi. Ada yang berpendapat bahwa itu hukuman? Hukuman atau konsekuensi Pak? Nomor 1 hukuman. Nomor 2 deh Pak. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu apa hukuman? Nomor selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman? Tidak ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Suweneng ya Bapak Ibu, lingkungan kita sangat suweneng ya, tidak memakai sepatu. Padahal pemain profesional, pemain sepak bola pun pada saat main sepak bola itu menggunakan sepatu. Tapi alasannya anak-anak itu luar biasa Bapak Ibu. Sumuk pertama,
betul itu. Yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak? Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman? Kita lihat jawabannya. Nah, mencatat kenapa sih hukuman? Karena di sini itu tidak ada kaitannya dengan kesalahannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan menambah. Lah kaitannya apa Bapak Ibu? Nah, tidak ada solusi kan di sini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan hadir. Ini hukuman karena ini melibatkan fisik di sini. Murid diminta push up, ini hukuman. Pak, rata-rata jawabannya sudah benar ya tadi ya. Membersihkan tadi konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mau menggunakan sepatunya. Ini hukuman. Ini bisa menjadi konsekuensi apabila seperti tadi, apabila sudah ada kesepakatan sekolah ataupun kesepakatan di dalam kelas. Yang terakhir mengelilingi. Nah ini terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Ada kaitannya di Bapak Ibu. Nah ini ibarat kata ini untuk pemanasan, tidak apa-apa, berarti ini konsekuensi. Nah perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Semangat, mesti seperti itu kan? Mesti anak-anak seperti itu. Tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi dia sadar, oh iya aku aja melakukan kesalahan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ingat Bapak Ibu, pasti memang diingat selalu. Itu Padius yang cuma kamu mesti dieling-eling. Nah ini yang kedua membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, dalam konsekuensi ini apabila anak merasa tidak nyaman itu jangkanya pendek, tidak akan lama karena nanti dia akan sadar, oh iya saya sudah melakukan dan itu ya emang tanggung apa itu namanya konsekuensi saya seperti itu. Anak membenci kedisiplinan. Halah aku anak kok itu ya aku mau. Nah ini nanti memunculkan anak membenci yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, hukuman itu pasti bersifat paksaan. Nah ini kalau di konsekuensi berarti ini menganggap anak itu adanya respon dan tanggapan. Nah ini terus selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang di hukuman konsep diri yang buruk. Di konsekuensi ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan supaya tidak anak tersebut tidak melanggar lagi. Oh tak eleng-eleng berarti besok saya tidak mengulangi. Ini kalau konsekuensi. Yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini di dalam hukuman. Tapi kalau konsekuensi bedanya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Contohnya apabila murid kita mendapatkan hukuman, tapi ini berupa konsekuensi mesti, salah kue orang negara, kue konon jawa. Nah itu, tapi nanti anak-anak akan masuk lagi, maksudnya bergaul lagi dengan teman-temannya. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Mungkin Bapak Ibu asing ya dengan kata restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai restitusi? Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang
Nah, ini terlihat atau tidak? Di sini ada dikatakan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ini identitas gagal ini ada di hukuman. Kalau yang identitas sukses itu kita bisa melaksanakan konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau di restitusi ini, restitusi merupakan pilihan. Nah, ini nanti kita akan mencari solusi. Kita sebagai fasilitator, kita akan memecahkan sebuah masalah. Mengapa sih anak itu seperti itu? Mengapa sih anak itu melakukan pelanggaran? Nah, ini kita akan melakukan restitusi. Identitas gagal hukuman yang kedua yaitu tidak nyaman. Ini tadi ya, berjangka panjang. Yang konsekuensi untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, ini kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban mendapat dari ini. Ini ya Bapak Ibu, coba ya dilihat. Kalau yang hukuman intinya itu identitasnya gagal, tetapi konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, kita melakukan konsekuensi itu kita berada di posisi yang netral. Tapi yang kita diharapkan yaitu kita di restitusinya, yaitu bagaimana supaya anak itu menyadari diri mengapa dia melakukan hal itu seperti itu. Misal dia sudah melakukan kesalahan. Nah, ini ya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kamu hari ini tidak mengerjakan PR, kira-kira besok akan mengulanginya atau bagaimana? Nah, itu tadi kita bahas dari awal, yaitu komunikasi itu sangat penting Bapak Ibu. Komunikasi yang harus dijalin oleh guru dengan murid. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Biasanya kita memberikan sebuah pilihan. Kowe nilai iki tak iki. Nah, ini nanti kita bahas lagi dalam penerapan segitiga restitusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini kaitannya dengan motivasi intrinsik tadi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di lingkungan kita pasti anak itu sering melakukan kesalahan yang di luar dugaan kita. Pasti anak itu mempunyai kebutuhan yang belum mereka penuhi. Bisa kebutuhan kasih sayang dari orang tua, komunikasi dengan gurunya, rumongso diabaikan, tidak diperhatikan. Ciri-ciri restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, yang kita pengenkan itu anak kita itu mempunyai karakter yang bagaimana. Nah, harapan kita ya memang mengacu zaman sekarang ini profil pelajar Pancasila. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Pokoknya kalau menyelesaikan masalah itu ya harus ada solusi, tidak langsung terus bersih kamar mandi. Saya pernah melakukan seperti itu. Setelah saya mempelajari budaya positif ini, saya semakin sadar, oh ternyata selama ini itu saya salah dalam mempraktekkan kepada anak. Nah, saya waktu pertama kali itu nawab itu selama ini Pak, tak iso digandeng. Tapi saya mencari kebutuhan dasar dia itu kebutuhannya apa. Lama-kelamaan, alhamdulillah ini sudah membaik. Artinya saya melakukan komunikasi yang baik dengan awam. Nah, itu saya merasa senang, ada kepuasan sendiri. Oh, berarti saya itu duit kayak itu. Saya coba menerapkan itu. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Di awal pembelajaran, di awal
Iya betul, apa Pak Andre? biar aman. Biar aman, kesehatan. Berarti kita yakin sehingga kita itu menyadari sendiri tanpa ada paksaan seperti itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah ini kan sebuah aturan, tapi kita yakin, oh berarti itu aku harus seperti itu. Ini muncul rasa tanggung jawab. Untuk mendukung motivasi ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan dilakukan tapi dia tidak sadar. Percuma ya Bapak Ibu. Maksudnya itu anak itu tidak tahu arahnya peraturan itu dibuat untuk apa. Seperti itu. Nah, budaya positif dimulai dari adanya peraturan kelas. Ini ada Bapak Ibu dalam menyusun peraturan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif. Tidak biasanya. Tidak boleh datang terlambat. Tapi kita ubah dengan kalimat positif. Datang dengan tepat waktu. Terus tidak boleh melepas sepatu. Berarti kita ubahnya dengan kalimat berbeda. Menggunakan sepatu pada jam pelajaran. Itu misalnya seperti itu. Setelah peraturan kita yakin keyakinan kelas sehingga menimbulkan lingkungan yang positif. Nah, berhubung SD kita sudah memiliki lingkungan yang nyaman, ya. Berarti kita PR-nya bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman dalam proses pembelajaran. Nah, ini dalam konteks di dalam kelas, ya, sehingga memunculkan budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kanan atau kiri? Ada dua model. Kira-kira yang mana? Yang mana benar? Nah, ada yang menjawab yang ini. Keyakinan. Yang salah. Ya. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah, di sini yang merupakan keyakinan itu yang sebelah sana, karena di poin A kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti yakin. Contohnya tidak bertekan. Berarti itu kan dia yakin kita harus saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Misal lemes-lemesan, dia ingat dengan keyakinan kelas untuk boleh semangat. Nah ini berbeda dengan yang kiri Bapak Ibu, yang kanan. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini kayak tata tertib ya. Nah ini contoh keyakinan kelas. Semangat, peduli, kebersihan, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, toleransi, kayak gitu ya. Proses pembuatan keyakinan kelas. Guru bertanya kepada murid tentang bentuk kelas impian mereka. Kemudian menuliskan semua ukuran di papan tulis. Guru menanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga, guru dan murid mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya, setelah kesepakatan itu ada, guru menjelaskan fungsi kegunaan keyakinan kelas. Itu untuk apa sih? Guru dan siswa menyemangati kelas yang telah didiskusikan, sehingga apabila kesepakatan kelas ini sudah dibuat, otomatis anak akan apa Bapak Ibu? Akan menjalankannya. Nah ini tadi dalam proses menjalankannya pasti anak ada yang melakukan kesalahan. Kalau sudah melakukan kesalahan berarti dia akan menjalankan apa Pak? Konsekuensi. Nah ini coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan. Terus keyakinan kelasnya itu apa? Apa? Yakin. Oh nilai buku itu ya dia balik ring tempatnya berarti apa? Tanggung
sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat yaitu dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan, menghormati orang lain. Sama halnya dengan tadi peraturan membawa motor itu harus menggunakan helm. Nah, ini yakin bahwa menggunakan helm itu keselamatan, demi keselamatan seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba. Oh, yakin ya mereka berefek pada kesehatan. Yakin bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini tadi sama ya, kesehatan, keselamatan. Terus yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keyakinannya, keselamatan dan keamanan. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mesti Bapak Ibu itu mempunyai kebutuhan dasar. Apa ini? Yang pertama, survival atau bertahan hidup yang paling utama. Ya, ada sadang, pangan, pakan dan rasa aman. Apabila Pak tidak makan selama berpuluh-puluh hari, kira-kira, nah ini untuk itu kebutuhan dasarnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, terus kebebasan. Nah, di sini penguasaan, contohnya merasa kompeten, diakui, didengar, tidak merasa dikontrol, berjiwa pemimpin dan mengamati hal baru. Contohnya kebebasan, kebutuhan untuk mandiri, kesempatan membuat pilihan dan tanggung jawab, menyuarakan pendapat. Nah, ini pada saat kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, pasti kita memerlukan pendapat. Siapa yang ingin menjawab atau mengeluarkan pendapat? Nah, itu ya kita harus lakukan. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu menikmati yang dilakukan dengan konsentrasi tinggi, yaitu ketenangan. Gaya belajar anak ini juga kita harus perhatikan Bapak Ibu guru. Ada yang modelnya suka menulis, ada yang suka dengan mendengar, menghafal. Nah, itu kebutuhan dasar. Kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh peserta didik kita. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, apabila kebutuhan dasar Anda itu terpenuhi, maka Anda itu melihat dunia yang berkualitas, seperti itu. Nyaman, termasuk nyaman tadi. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, ini saudara. Kita sebagai guru ya, itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, kalau identitas gagal berarti yang ini Bapak Ibu, menghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau guru berbuat nah dengan cara menunjuk, nah ini penghukum ya Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah, seharusnya kok ini ya benar banget gak dipisai Pak Pardi. Nah itu merasa membuat rasa bersalah kepada anak. Tapi biasanya rasa bersalah ini orang dengan nada yang keras Bapak Ibu, kayak apa nadanya dalam. Menurut ya jangan marahin lo nggak jangan, mau dipisoi mau pisoi kami mau. Nah, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, pemantau dan manajer. Coba kira-kira selama ini Bapak Ibu sudah di posisi yang mana? Bu Dewi di mana Bu Dewi? Ada kayak lain? Apa? Sebagai teman biasanya itu friendly itu santai kayak di konsolnya. Nah, ini yang lebih teman. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau?
individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan? Nah, tadi kita bahas lagi kembali ke mencari sebuah solusi, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yang sering dilakukan oleh Bu Nafi apa Bu Nafi? Apakah di posisi teman atau pembuat rasa bersalah atau di bagian penghukum? Yang paling sering kadang teman. Pernah di posisi membuat rasa bersalah? Nah, ini coba posisi penghukum. Guru berbicara dengan menghardik tadi. Itu loh dengan dari rasa ya guru ya, gitu ya. Terus dapat posisi penghukum ini, murid menjadi pendendam, tidak mengakui guru. Yang terakhir tidak menilai pembelajarannya. Sak penak-penaknya pelajaran, tapi nek wis rasa ambek gurune ya rak bakal seneng bapak ibu guru. Posisi membuat rasa bersalah, guru berbicara dengan nada cenderung lembut. Wis tak, aku seharusnya ngomong kok. Itu namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang menjadi kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita, seolah-olah gurunya sih tersakiti. Yang pertama, murid menjadi merasa bersalah. Yang kedua, murid menjadi rendah diri. Murid menarik diri dari lingkungan. Nah, ini posisi teman. Guru berbicara dengan ramah, santai, benar, merasa aman, akrab. Dampaknya tapi ada dampaknya Bapak Ibu. Murid akan tergantung pada satu orang saja. Allah, aku udah dulu, munafik, aku udah maaf, besok udah bisa amal apa-apa. Nah, itu posisinya. Murid tidak mandiri, tidak berpikir untuk diri sendiri. Posisi menjadi pemantau. Guru akan bersuara dengan nada yang datar, menggunakan data untuk memantau murid. Oh, saya mau gurunya harus ngerti orang mangkat sekolah. Guru akan selalu memantau siswa yang melakukan kesalahan dan diberi sanksi. Oh, seperti artinya memantau, berarti melihat, oh sudah melakukan kesalahan, saya mau panggil. Nah, ini posisi menjadi pemantau. Tapi dampaknya di sini, murid akan menghitung semua dampak yang akan diterima, baik sanksi atau hadiah pada saat melakukan sesuatu. Intinya kalau di posisi manajer ini masih membutuhkan motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang kita harapkan, kita mampu menerapkan, yaitu menjadi manajer. Guru akan bersuara dengan nada yang netral, tidak bernada, tidak tinggi, tidak emosional. Tercipta identitas yang positif untuk memecahkan masalah. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, akan membuka pikiran murid. Dapat posisi membuat rasa bersalah. Maaf ini salah. Dapat posisi sebagai manajer, murid menjadi mandiri, percaya diri untuk memecahkan masalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan membuat orang bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Nadanya beda ya Bapak Ibu ini ya. Beda lagi kalau Bu Desti yang memberikan kalimat itu. Coba Bu Desti yang nomor 2 itu. Kamu mesti memalu Bu Desti. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Beda dengan saya seorang buah bersama. Meskipun orang ngamuk itu dikira tuh Bu itu sloman ngamuk. Padahal seperti itu. Apa mana pas saya merasa emosi. Ayolah lakukan demi ibu bapak ini
Biasanya begitu. Nah ini peraturan pemantau konsekuensi RJ ini bergerak antara ya ini. Kalau yang nilai-nilai manajer memperbaikinya, apa yang kamu yakin? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya kita membuat kesepakatan atau melakukan diskusi. Tapi beda kalau peraturan pemantau atau konsekuensi. Nah ini pemberian tadi. Kalau kamu tidak, saya akan dukung terus. Nah ini segitiga restitusi yaitu merupakan tahapan tindakan. Kalau tadi restitusi itu upaya memecahkan sebuah masalah, mendapatkan solusi yang dilakukan secara kolaboratif dengan guru, bisa guru murid, guru orang tua, anak dengan orang tua itu bisa. Tapi ini ada tahapan, yaitu dilakukan guru untuk membawa siswa memanfaati kesepakatan kelas yang telah diciptakan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Yang pertama ini Bapak Ibu ada yang di bawah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini biasanya ada kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seolah-olah itu bocah sudah melakukan kesalahan, kita menstabilkan dulu karena dia sudah melakukan kesalahan. Yang kedua validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini dalam menstabilkan identitas ini ada kalimat yang bisa kita gunakan, yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dan Pak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, seolah-olah seseorang itu bukan muridnya Pak. Kita juga pernah pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Yang kedua ada validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Orang berbuat sesuatu memang mempunyai tujuan. Nah, ini adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh katanya kata, kita bisa menggunakan kalimat bukan kata-kata. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Jika ada yang berkembang, terus kita validasi kebutuhannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi kebutuhannya. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Dalam menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, saya kemarin membuat ini. Jangan Terima kasih.
video sekilas ada kasus di mana anak tidak memakai baju olahraganya. Di situ saya menanyakan terlebih dahulu, kenapa sih kok orang bawa? Nah itu. Kalau saya sudah bapak ibu ini wajahnya tidak estetik. Nah, intervensi 30 detik. Nah, ini yang kalimat yang bisa kita berikan kepada anak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya, dalam pertanyaan-pertanyaan ini pastinya anak itu akan berpikir, oh berarti dia ingin berubah dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Bukan kita yang mengarahkan. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Pasti anak berpikir, oh bisa bunda, dengan cara apa? Kamu kapan siap untuk memulainya? Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu agar kamu dapat segera mulai? Nah, ini kita berorientasi kepada sebuah pemecahan suatu masalah, memberikan solusi ataupun pertanyaan yang membuat anak itu berpikir akan berubah menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang saatnya refleksi Bapak Ibu. Dalam penerapan segitiga restitusi tadi itu pastinya intinya itu kita itu mengajak diskusi, mengajak kolaborasi, itu orang tua dengan anak, guru dengan murid, murid dengan murid, atau guru dengan guru, itu bisa kita menggunakan langkah segitiga restitusi. Kita memberikan keyakinan bahwa yang pernah melakukan kesalahan itu orang lain tahu. Nah itu di dalam menstabilkan identitas. Nah ini coba Bapak Ibu, mari kita refleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Bu Nabi, kira-kira apa Bu Nabi? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsi. Yang ketiga, peran amal seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Maksudnya itu posisi kontrol sebagai guru itu di posisi yang atas selama ini seperti itu. Saya akan menjadi among yang seperti apa selama mengikuti kegiatan ini. Kedepannya pengen seperti apa? Coba saya minta Pak Mir mau memberikan refleksi sebentar. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Mir. Ya, refleksi dulu yang pertama, beberapa yang saya yang saya dapatkan. Untuk mengubah biasanya anak-anak, ya, biasanya anak-anak kalau di pelajaran mungkin kurang terlalu respon. Bagaimana kita harus membuat supaya anak itu responnya bagus. Kemandirian langsung akan mungkin Perasaannya, oke lanjut ke Bu Nabi. Perasaannya bagaimana Bu setelah mengikuti diskusi ini? Perasaan saya sama sekali ya Bu, dan agak kaget. Agak kaget kenapa Bu? Agak kaget ternyata apa yang saya lakukan selama ini, apa yang menjadi pemikiran saya, apa yang menjadi pemahaman saya itu ternyata Kurang tepat. bukan tepat ya. Dari hari ini saya juga banyak belajar bahwa untuk menghadapi siswa, menghadapi murid ternyata ada banyak caranya. Dan hal itu dapat dilakukan dengan cara mendekati murid dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih Bu Nabi. Terus selanjutnya peran kamu seperti apa ya? Ini Bapak. Apa itu? Yang ketiga, monggo silakan digantikan.
Terima kasih. Dari kegiatan ini saya benar-benar mendapatkan pelajaran baru. Saya ingin menjadi teman. Saya ingin seperti teman, menjadi teman untuk anak-anak supaya mereka bisa lebih senang dan mencintai pelajaran apa yang diterima di sekolahan. Jadi saya ingin belajar lagi untuk bisa menjadi teman mereka. Menjadi guru yang selalu Rindukan guru yang selalu dikangenin biar gak mau pulang. terakhir dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada referensi seperti apa Pak? Terima kasih atas waktu dan ilmu yang semua. Marilah dengan adanya teori-teori yang baru dari guru lokal di dunia ini, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Aku ilo-ilo posisi di mana, ilo-ilo aku tak terlatih ini bagaimana. Mari kita bersama-sama orang usah istilahnya menghadap menghubung di sini atau orang lain, tapi mari kita bersama-sama demi meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kenyamanan kita bersama. Demikian Bapak Ibu destinasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Saya mengucapkan terima kasih apabila